Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait final project proposal dari sistem termasuk bisnis. Next. Ini ada topik kami, pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, dan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Next. Latar belakang kami melakukan proyek ini adalah karena melihat dalam era modern ini kesadaran akan kesehatan dan kebugaran dengan fokus pada personalisasi dan motivasi. Kesimpulannya, aplikasi ini merupakan komitmen untuk mendukung setiap individu dalam perjalanan kebugaran mereka, didorong oleh pemahaman mendalam oleh penulis tentang tantangan kesehatan dan dampak positif teknologi. Next. Rumusan masalah kami terdapat 5. Yang pertama, sejauh mana personalisasi dalam menyusun rencana latihan dan panduan industri dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Yang kedua, sejauh mana fitur komunitas sosial dapat memotivasi pengguna untuk tetap konsisten dalam rutinitas kebugaran mereka. Yang ketiga, bagaimana Fit Life Journey dapat bersaing dan membedakan diri dari kompetitor utama seperti GoStrong, FitPlan ID, dan Ruang Fit. Yang keempat, apakah penggunaan aplikasi workout dapat memberikan dampak positif pada perubahan perilaku dan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Yang kelima, bagaimana desain dan fitur aplikasi workout dapat dirancang agar memberikan panduan latihan efektif dan motivasi yang berkelanjutan bagi penggunanya. Next. Keluaran yang kami harapkan, yang pertama ada panduan kebugaran yang terstruktur, yang kedua motivasi yang berkelanjutan, yang ketiga instruksi visual berkualitas. Next. Gambaran umum rencana usaha kami. Next. Sebagai berikut. Aplikasi Fit Life Journey adalah platform kebugaran digital yang dirancang untuk memandu pengguna dalam perjalanan kebugaran mereka dengan memberikan rekomendasi latihan yang disesuaikan, panduan nutrisi, dan komunitas dukungan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly, menjadikannya mudah digunakan oleh siapa saja, mulai dari pemula hingga atlet berpengalaman. Next. Ini prototipe dari aplikasi kami. Ada masuk, ada pada umumnya beranda, dan ada panduan nutrisi, dan lain sebagainya. Next. Alur sistem informasi dari bisnis kami, yang pertama ada pendaftaran dan autentikasi pengguna, yang kedua ada penyesuaian profil dan pengaturan awal, yang ketiga akses ke menuju menu latihan, kemudian ada akses ke menu nutrisi, kelima ada pelacakan kemajuan, keenam ada interaksi dalam komunitas sosial, yang ketujuh terdapat pengaturan dan personalisasi, kedelapan simpan dan backup data, yang kesembilan notifikasi dan reminder. Next. Terus untuk keunggulan produk, jadi keunggulan produk ini ada personalisasi yang mendalam, panduan nutrisi yang lengkap, komunitas aktif yang mendukung, video tutorial yang jelas, pelacakan kemajuan, user interface yang intuitif, fitur notifikasi yang aktif, dan keamanan data. Terus untuk analisis kompetitor, yang pertama itu ada GoStrong. Jadi GoStrong ini kelebihannya itu sudah terintegrasi dengan aplikasi Gojek, sehingga mudah diakses oleh pengguna yang menggunakan platform Gojek. Nah, terus kekurangannya itu kurang fokus pada panduan latihan interaktif, lebih berorientasi pada penawaran program. Terus analisis kompetitor yang kedua itu ada FitPlan. Jadi FitPlan ini kelebihannya menyediakan program latihan dari pelatih terkenal dan berpengalaman, dan memiliki fitur pelacakan dan kemajuan serta analisis yang komprehensif. Nah, kekurangannya itu mungkin memiliki biaya langganan yang cukup tinggi, jadi aksesnya itu nggak bisa diakses penuhnya oleh pengguna pemula. Terus analisis komputer yang ketiga itu ada ruang fit. Jadi ruang fit ini kelebihannya adalah latihannya dapat dilakukan di rumah tanpa peralatan khusus dan memiliki fitur sosial memungkinkan pengguna berinteraksi dan berbagi pencapaian. Kekurangannya itu tidak menyediakan panduan latihan yang terstruktur sehingga pengguna mencari program yang lebih mendalam dan fitur komunitas itu nggak seaktif aplikasi yang lain. Terus analisis model STP, yang pertama segmenting. Segmentingnya itu pertama Fit Life Journal itu untuk pemula, yang kedua untuk atlet, yang ketiga itu untuk orang sibuk yang ingin mencari latihan efisien. Targetingnya yaitu pemula yang dikhususkan memerlukan panduan dan motivasi ekstra, atlet yang membutuhkan fitur pelacakan kemajuan, terus orang sibuk yang ingin latihan singkat yang efisien tetapi tetap efektif.
Untuk positioningnya itu, jadi FitLab Zona ini menggunakan pendekatan holistik. Yang kedua itu punya personalisasi yang mendalam, jadi gunanya itu untuk memahami kebutuhan dan rencana pengguna. Yang ketiga itu ada komunitas yang mendukung dan memotivasi. Untuk biayanya sebagai berikut, kipasnya ada struktur kebugaran dan ahli nutrisi, terus ada developer aplikasi mobil web, ada pemasok server dan penyimpanan cloud, terus ada pemasaran dan agensi periklanan. Untuk key activitiesnya ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pembuatan video, analisis pengguna, dan pemasaran promosi. Key resources-nya ada platform, konten video, basis data, tim pengembangan dan pemasaran. Terus untuk value proposition-nya itu ada personalisasi yang mendalam, pendekatan holistik, dan kemudahan pengguna. Customer relationship, ada dukungan pelanggan melalui chat dan email, komunitas, dan pelibatan pengguna dalam event rutin. Untuk channels itu ada di toko aplikasi mobil seperti Google Play Store dan Apple Store, situs web resmi, dan media sosial. Customer segment ada di pemula dalam kebugaran, atlet, dan orang yang sibuk, serta pengguna yang ingin melacak kemajuan. Cost strukturnya, cost strukturnya itu biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, produksi konten, pemasaran, dan biaya server. Terus untuk pendapatannya, reference team itu dari langganan bulanan, iklan, penjualan merchandise, atau kerjasama atau kemitraan. Terus untuk proyeksi keuangannya itu untuk asumsi awal itu ada di biaya pengembangan awal sebanyak 3 juta, biaya operasional bulanan sebanyak 500.000, harga langganan premium itu 10.000, pengguna berbayar bulan pertama targetnya itu 50 orang, terus pertumbuhan pengguna berbayar itu targetnya 10% per bulan, pendapatan iklan bulanan itu sebesar 200.000. Untuk pendapatannya satu bulan pertama itu dari langganan premium itu 500.000, dari iklan 200.000, jadi pendapatan total bulan pertama itu sekitar 700.000. Untuk 11 bulan berikutnya dengan pertumbuhan 10%, dari langganan premium itu sebanyak 6.500.000, dari iklan itu 2.200.000, dan total 11 bulan berikutnya yaitu 8.700.000. Dan untuk proyeksi keuangan tahunan itu ada di 700 ditambah 8.700.000, jadi sekitar 9.400.000. Terus untuk biaya pengembangan itu sebanyak 3 juta, biaya operasional selama 12 bulan itu sebanyak 6 juta, jadi total biaya tahunan itu sebanyak 9 juta. Sehingga didapatkan laba bersih sebesar 479.719 rupiah. Terus untuk keberlanjutan usaha, pada tahun 2023 akan ada peningkatan fitur dan fungsionalitas, pengembangan kemitraan, dan pengoptimalan pengalaman pengguna. Untuk tahun 2024 itu ada ekspansi ke wilayah baru, terus peluncuran fitur berbasis kesehatan, program keanggotaan premium. Untuk tahun 2025 itu ada pengenalan teknologi baru, diversifikasi konten, komunitas pengguna, dan tahun 2026 itu ada rencana ekspansi internasional, pengembangan ekosistem kesehatan, dan pembaruan berkelanjutan. Untuk jadwal pelaksanaan itu di bulan pertama dan bulan kedua itu ada penelitian dan perencanaan, bulan ketiga desain dan prototipe, bulan 4 sampai 5 itu ada pengembangan, bulan 6 itu pengujian, bulan 7 itu peluncuran dan pemasaran, bulan ke-8 sampai bulan ke-12 itu ada evaluasi dan iterasi. Selanjutnya, metode pelaksanaan yang pertama, rencana pelaksanaan usaha. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan instruktur kebugaran terkemuka untuk menyediakan video latihan berkualitas. Yang kedua, mengumpulkan artikel dan panduan nutrisi dari ahli gizi terpercaya. Ketiga, mengembangkan fitur pelacakan kemajuan dan pemberian penghargaan. Keempat, pengembangan algoritma rekomendasi. Yang pertama, merekrut ahli kecerdasan buatan untuk merancang algoritma rekomendasi berbasis data pengguna. Lalu melakukan pengujian ekstensif menggunakan data pengguna beta untuk memastikan kekurangan rekomendasi, keakuratan rekomendasi. Lalu yang kelima, pelaksanaan uji beta. Merekrut 50 pengguna beta untuk mencoba platform selama 2 bulan.
melakukan survei dan untuk mengumpulkan umpan balik pengguna, lalu memperbarui platform berdasarkan umpan balik dan hasil uji beta. Next. Lalu ini ada struktur perusahaan sebagai Akmal sebagai CEO, saya sebagai COO, Made Pratita sebagai CMO, dan Haikal sebagai CFO. Next. Tugas pekerjaan dalam struktur perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, CEO bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta mengawasi seluruh fungsi di perusahaan. Lalu CFO merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan termasuk hal-hal terkait kebutuhan aktivitas perusahaan. Lalu CMO merencanakan mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran. Dan yang terakhir, COO bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi unit operasional dengan kualitas tinggi. Next. Untuk jadwal kegiatan di sini sudah terlampir. Yang pertama ada yang untuk pengajian masalah di tanggal 1 dan 2 itu ada penanggung jawabnya Akmal. Untuk desain dan perancangan untuk tanggal 3 sampai 4 Oktober itu ada Haikal. Untuk membuat prototipe aplikasi itu ada tanggal 1 sampai 3 itu ada saya sendiri. Untuk 4 penguji prototipe itu tanggal 3 sampai 4 November ada Akmal. Lalu pembuatan aplikasi pada tanggal 1 Desember itu ada Ilham. Lalu rilis aplikasi tanggal 3 ada Haikal. Untuk evaluasi tanggal 2 dan 3 Desember ada Ilham. Untuk pengembangan tanggal 3 dan 4 Desember ada saya sendiri. Untuk 9 pembuatan laporan itu adalah seluruh tim. Jadi anggaran biaya yang dikenakan itu yang pertama ada biaya pengembangan aplikasi sebesar 3 juta. Lalu yang kedua ada biaya operasional bulanan sebesar 500.000. Yang ketiga ada biaya promosi sebesar 1 juta. Lalu keempat beban habis pakai yaitu sebesar 500.000. Dan yang kelima adalah biaya lain-lain sejumlah 1 juta. Dan total dari semua biaya yang dikeluarkan adalah 6 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.